Ya hari ini, belum sempat bikin video soalnya emang sibuk ya dan baru sempet hari ini banget. Oke, jadi hari ini kita bikin Survivor Series, kita bikin bahas review-reviewnya ya, bahas match-match-nya apa aja sih dan menurut saya bagus apa enggak gitu ya. Meskipun telat dan baru upload hari Jumat, acara hari Minggu upload hari Jumat, emang keterlaluan, kejauhan. Ya, jadi ada beberapa yang bisa saya bahas, ya lighting-nya jelek emang mohon maaf aja, nggak ada yang proper kayak di sini. Seenggaknya sampai akhir tahun kalian akan melihat video saya tidak proper semua ya. Terima kasih. Ya, jadi, apa ya, pertama kita mulai dari Women's War Games dulu ya. Nggak terlalu banyak yang bisa saya komen, tapi jujur aja ini terlalu mengagokan ya istilahnya itu, jadi kayak tanggung aja. Ke-build up-nya kayak kurang pas, jadi kayak dipaksakan gitu. Gini, kenapa saya bisa bilang dipaksakan, sebenarnya sesederhana untuk mengurai keributan damage control sama Bailey dulu aja. Jadi kan si damage control berkhianat dari Bailey ya, tapi bisa setim dan akur-akur aja. Itu sebenarnya cukup nonsens buat saya ya. Saya nggak akan komen soal, "Wah, Rhea Ripley di-push, wah ini mah Rhea Hogan bukan Rhea Ripley," kayak gitu-gitulah itu udah, basi banget. Kalau misalkan dikatakan Rhea Ripley di-push itu, mungkin kita bisa lihat Becky Lynch dulu aja. Ka a a Ya masalahnya balik lagi, apakah she worth the price or not gitu ya. Apakah dia layak untuk menjadi di-push sampai sebegitunya dan menurut saya layak, karena apa? Masalahnya bukan karena Liv Morgan yang jelek, bukan karena apa, nggak ada lagi pilihannya. Jadi mau nge-push siapa sekarang yang selevel Becky Lynch, Charlotte Flair itu kan belum ada yang balik ya, dua dua nama itu katanya baru baliknya nanti pas Raw di Netflix, itu pun nggak tahu masuk brand mana. Becky Lynch kemungkinan di Raw, kalau Charlotte ya tahu mungkin di SmackDown ya, karena Andrade kan di SmackDown ya. Ya tapi itu tadi yang kata saya, apakah, worth gitu ya, kita nyari opsi lain sementara opsi yang sudah ada pun belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kan mending kita manfaatkan dulu kan. Jadi ya memaksimalkan Rhea Ripley dulu, baru nanti kita masuk ke wrestler-wrestler yang lain dan itu saya nggak keberatan banget di posisi ini. Tapi masalahnya emang kalau match-nya Women's War Games ini menurut saya jelek sih, karena ya emang jauh dari kata bagus aja dan memang ini sebenarnya lebih ke ya biar ini aja, biar ada timnya aja. Karena faktanya video itu-itu aja kan sebenarnya wrestler itu-itu aja. Tapi ya dibuat sedemikian rupa, sekompleks itu biar, ada storytelling gitu. Padahal mah ya segitu-gitu aja sih kalau kata saya. Ya ini sih masalahnya WWE sekarang ya dan bukan WWE doang. Ini masalahnya semua perusahaan yang ada sekarang, perusahaan global yang ada sekarang di mana ya lagi-lagi harus memasukkan unsur diversity, inclusivity dan apa ya E-nya exclusivity, equity, saya nggak tahu lah. Harus masukkan unsur-unsur itu dengan alasan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kelompok. Permasalahannya adalah ketika kelompok yang satu sudah diberikan kesempatan dan tidak perform, yang salah siapa? Gitu aja. Saya bukan tidak mendukung gerakan-gerakan seperti itu, enggak, justru saya kalau memang, kita mendukung kesetaraan, kita mendukung gerakan itu, tapi dengan cara yang benar ya. Jadi kalau misalkan sudah dikasih kesempatan dan tidak perform gimana? Ya diperbaiki dulu performnya, Mbak, baru nanti bisa bersaing lagi, gitu. Jadi misalkan Women's War Games tidak ada setiap tahun nggak ada masalah juga sih buat saya, nggak rugi-rugi banget kok. Ya itu teman-teman. Yang kedua, LA Knight lawan Shinsuke Nakamura, Nakamura menang, teman-teman mungkin pada bilang, "Ah, pointless nih Nakamura win-nya." Ya masalahnya gimana build up-nya juga kecepatan. Jadi kita juga bingung kayak mau bilang, worth gak sih Nakamura jadi US champion atau sebagainya, kita harus nunggu SmackDown dulu, seenggaknya kita harus nunggu sampai SNMM mungkin ya, Saturday Night Main Event. Mungkin kita harus nunggu sampai itu dulu untuk mengetahui apakah si Shinsuke Nakamura ini layak untuk, dikasih US champion atau bagaimana nggak tahu ya. Nanti kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Kemudian triple threat untuk Intercontinental Champion, Bron Breakker lawan Sheamus sama Ludwig Kaiser. Ini adalah match yang cukup bagus buat saya. Personally saya suka, bukan yang bagus-bagus banget emang, tapi ya seenggaknya performa ketiganya cukup, menghibur. Apalagi Ludwig, saya cukup senang dengan Ludwig mulai di-push ya, untuk Intercontinental scene dan lain sebagainya. Ini bukan soal gimana-gimana meskipun ya ujung-ujung mengorbankan Giovanni Vinci yang nggak kemana-mana ya sampai sekarang gitu dari sejak pemisahannya itu. Tapi seenggaknya saya melihat di sini WWE memang punya potensi yang bisa digali gitu buat si Ludwig ini ya. Sehingga why not gitu, kenapa nggak dicoba aja si Ludwig dikasih scene yang lebih bagus lagi. Dan akhirnya dikasih Intercontinental kan
dan ujungnya bagus gitu, dan ujungnya menarik juga. Kita menantikan apakah mungkin Lutfi Kaiser menjadi Intercontinental Champion, nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, match berikutnya itu adalah Gunther lawan Damian Priest. Teman-teman pada kalau yang saya baca itu pada komennya, "Kenapa harus ada match ini lagi? Oke lah di SummerSlam tuh udah bagus, tapi kita tidak perlu mengharapkan yang kedua ya." Namanya juga rematch clause, Pak, gitu ya. Meskipun ya Damian Priest harus contendership match dulu ya. Tapi seenggaknya gini, kalau yang saya lihat itu kayak rematch aja. Kayak ini bukan mengharapkan scene yang kedua atau part 2 bisa lebih bagus dari part 1 enggak. Bukan sih, lebih ke ya ada sesuatu yang belum selesai, kita selesaikan. Nah, kayak gitu aja, kasarnya kayak gitulah. Ini ujung-ujungnya nanti akan nge-lead ke feud-nya Damian Priest sama Finn Balor lagi, sama Judgment Day lagi, karena memang belum selesai kalau kata saya feud-nya dengan Judgment Day itu kayak kepotong aja. Karena kebetulan si Damian Priest menang, contender match buat lawan Gunther gitu aja sebenarnya, sesederhana itu. Karena sebenarnya feud-nya tetap aja ujung-ujungnya ke Judgment Day lagi. Judgment Day sama si Damian Priest dan Rhea Ripley nanti ke depannya kayak gitu. Ya nggak tahu lah, kita nanti akan seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah, Men's War Games, Bloodline lawan Bloodline ya. Di sini di sini saya bener-bener nonton full, nggak yang kadang, apa, malah atau gimana, enggak. Saya nonton full dari awal sampai akhir dan bagus banget match-nya. Ini bukan yang, apa, storytelling bukan yang perfect banget karena memang, Bronson Reed jadi tidak punya nilai di match ini jujur aja, selain sangarnya doang. Terus si Empang juga kayak cuman, apa, nge-lead ke storyline-nya dia sendiri gitu, masih nggak ada hubungannya sama Bloodline dan lain sebagainya, kayak gitulah kasarnya ya. Tapi yang pengen saya kasih garis bawah itu adalah seberapa bagus, semua performa di match itu. Apalagi jujur buat saya Tama Tonga gila, really unhinged Bro, kalau kata orang-orang itu ya, istilahnya karena apa, ya baru masuk aja udah, apa namanya, nempel-nempel ke ini, ke KJ itu loh, ngeliling-ngelilingin KJ ya, rada gila kalau kata saya. Tapi bagus itu, keren banget. Dan ada beberapa momen yang hebat, apalagi yang ending-nya itu adalah finisher face ke Solo Sikoa ya. Itu saya cukup, terhibur sih, karena bukan masalah Solonya dibully, justru karena Solo dibully, ini akan menunjukkan kesempatan ke Solo buat dikasih scene yang lebih besar lagi, jaminan buat saya. Saya nggak mau taruhan, tapi saya ingin menjamin ya, saya bisa menjamin, kurang dari 2 tahun Solo Sikoa jadi world champion. Itu itu yang saya bisa jamin ya. Menangnya lawan siapa, terus gimana menangnya itu urusan nanti, tapi saya cukup yakin itu akan terjadi gitu ya, dalam kurun waktu mungkin 2 tahun, nggak tahu lah. Semoga prediksi saya salah ya. Ya udahlah, kesimpulan War Games, Survivor Series War Games ya lebih tepatnya itu adalah match yang cukup bagus, match yang cukup oke, masih match-match-nya cukup menghibur lah ya overall. Saya nggak mau kayak bahas soal waiting time dan lain sebagainya itu karena nggak penting, itu adalah bahasan-bahasan buat orang-orang yang nggak berguna kalau kata saya. Nggak usah lah, nggak usah kita fokus ke scene-scene WWE lawan AEW bagusan mana, bullshit lah itu. Karena buat saya tuh dua-duanya harus ditonton dengan cara yang berbeda dan kita udah nggak bisa ngebandingin WWE sama AEW bagusan yang mana. Kecuali mungkin urusan TV dan lain sebagainya kita masih bisa memperdebatkan itu. Tapi lagi-lagi formula itu, hit and miss. Jadi lagi-lagi itu soal perusahaan, perusahaannya bisa menangani ini atau enggak gitu loh. Kalau misalnya kita mau ngomongin, bagusan WWE atau AEW. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi-lagi masih ada yang komen, "Bang mending WWE mending AEW," saya sih udah pernah bilang di video sebelumnya, sederhananya adalah kita udah nggak bisa nonton AEW dengan cara kita menonton sebagai entertainment gitu. Kita nonton ya nonton sports saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nonton match yang bagus, AEW jadi opsi yang bagus buat saya, ya kalau kata saya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyari entertain-nya, ya jelas di WWE aja dulu. Ya, fokus ke WWE dulu aja kalau soal itu ya. Ya udah itu aja dulu buat video hari ini, silakan teman-teman like, share, dan subscribe ya. Kalau misalkan teman-teman ada, merasa videonya bermanfaat, channel saya bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga komen, ada ide, kritik, saran, dan lain sebagainya, silakan aja drop di komen, saya baca kok. Meskipun nggak selalu saya balas karena emang lagi sibuk juga ya beberapa minggu ini. Ya itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video-video berikut. Nggak tahu saya upload hari apa. Ya udah ya, sekian.